Mungkin ada masalah yang hari ini sama, tapi kok nggak keluar juga, jalan keluarnya kok nggak beres juga. Di hari yang lalu kok beres. Jangan-jangan kita lupa untuk kita minta rema yang baru. Jangan-jangan kita lupa untuk kita bertanya sama Tuhan. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Doa saya kita dituntun Tuhan hari ini. Kemana kita pergi, kita melangkah, kita dengar suaranya, tuntunannya. Sehingga kita tidak kalah dalam kehidupan ini, tapi mengalami kemenangan demi kemenangan. Jangan terjebak dengan pola seolah-olah kalau kemarin Tuhan tolong dengan cara A, cara B, maka hari ini juga ketika saya ada masalah, cara A dan cara B pasti menolong saya juga. Dan seringkali tanpa sadar itu kita sedang mengandalkan logika kita, pemikiran kita sendiri, dan kita mengabaikan mendengar suara Tuhan tiap hari. Padahal Tuhan mau tiap hari kita punya hubungan sama Tuhan. Ya, saya percaya minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu saudara punya masalah yang sama dan Tuhan tolong dengan cara yang seperti di bulan lalu, di tahun lalu, di hari yang lalu. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif. Bukan Tuhan menahan jawaban doa, tapi Tuhan mau kita punya hubungan dengan Tuhan. Setiap situasi, setiap masalah, tantangan yang mungkin sama di hari yang lalu, belum tentu caranya sama juga Tuhan selesaikan di hari ini. Apa tujuan Tuhan? Tujuan Tuhan supaya kita punya keintiman sama Tuhan, bisa dengar suara Tuhan. Bukan hanya logos, tapi rema. Apa bedanya Pak Pendeta logos sama rema? Logos itu tulisan di Alkitab yang secara hurufiah. Tapi rema itu adalah hikmat Tuhan melalui tulisan-tulisan itu. Makanya saudara bisa baca ayat yang sama di hari yang lalu, tapi hari ini hikmatnya beda. Nah, itu rema. Tuntunan Tuhannya beda. Kita butuh rema tiap hari dari Tuhan. Alkitab berkata di dalam Matius 4 ayat 4, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Berhenti mengandalkan pola yang lalu, formula yang lalu. Saya suka berkata, suara Tuhan yang lalu, maksudnya suara Tuhan itu selalu ada lagi tiap hari buat kita. Tiap hari kita butuh makan. Tapi Tuhan mau kita makan rema, bukan hanya logos. Mengerti apa yang jadi rema Tuhan hari ini buat kita. Apa yang jadi tuntunan Tuhan. Ayatnya mungkin sama, tapi tuntunannya beda. Makanya harus bangun hubungan sama Tuhan. Punya rasa haus. Tuhan kasih remanya hari ini buat aku. Karena rema yang lama, itu ya untuk kebutuhan yang lama. Tapi rema yang baru untuk kebutuhan baru hari ini. Makanya ini yang buat kita tiap hari jadi intim sama Tuhan. Karena kita tahu kebutuhan kita butuh makan. Orang Israel di padang gurun, contohnya ya, orang Israel di padang gurun, Tuhan kasih mana tiap pagi. Tapi Tuhan bilang, mana yang kemarin gak boleh disimpan, yang hari ini gak boleh disimpan, besok ada mana lagi. Kenapa gak boleh disimpan? Kalau disimpan nanti mananya berbau dan busuk, gak bisa dimakan lagi. Karena mana yang hari ini, yang untuk kebutuhan hari ini. Besok ada mana baru lagi yang turun dari surga. Firman Tuhan yang dikasih di minggu lalu, tahun lalu, itu menyelesaikan masalah, menyelesaikan tantangan di tahun lalu, di bulan yang lalu. Tapi hari ini ketika ada tantangan, minta sama Tuhan, rema, minta Tuhan, firman-Mu Tuhan, tuntun aku Tuhan. Karena supaya aku bisa makan makanan yang segar. Firman-Mu yang segar Tuhan. Sehingga aku bisa menghadapi masalah hari ini. Menghadapi tantangan hari ini. Iya, pengalaman di hari yang lalu menguatkan kita untuk berani hadapi masalah. Tapi pengalaman di hari yang lalu bukan membuat kita tidak haus lagi akan tuntunan Tuhan. Tidak haus lagi akan firman Tuhan, rema yang Tuhan mau kasih. Makanya setiap kali ada masalah, utamakan bukan ingat formulanya di hari yang lalu dulu, tapi datang dulu ke rumah Tuhan. Bukan cari dulu jawaban dari orang lain, tapi datang dulu ke kemahnya Tuhan.
Maksudnya kehadirat Tuhan. Ingat saudara, bangsa Israel ketika dipimpin Musa, Tuhan memerintahkan Musa buat kemah pertemuan. Kemah pertemuan maksudnya kemah pertemuan dengan Tuhan. Kalau saudara baca di Keluaran 33 ayat 7, Musa mengambil kemah itu dan memasangnya di luar perkemahan, agak jauh dari perkemahan. Kemah itu dinamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan itu. Jadi harus keluar perkemahan mereka kalau mau ketemu Tuhan, masuk ke perkemahan, kemah pertemuan. Kita harus keluar dari logika kita, pemikiran kita, kepintaran kita, lalu kita masuk ke hadirat Tuhan, ke kemahnya Tuhan. Tanya sama Tuhan, apa yang aku harus buat? Walau masalahnya sama seperti yang pernah kamu lalui di hari yang lalu, tapi tanya, datang lagi sama Tuhan, tanya lagi, Tuhan, apa yang aku harus buat? Ingat ketika Daud diserang orang Filistin, dan Alkitab berkata, Daud bertanya, padahal orang Filistin pernah menyerang di hari yang lalu. Tapi waktu orang Filistin menyerang lagi, Daud nggak mengandalkan pengalaman yang lalu bersama Tuhan, tapi Daud tanya lagi sama Tuhan. Ini ayatnya nih ada nih. 2 Samuel 5 ayat 19. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sesungguhnya aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Ayat 22 nih. Ketika orang Filistin itu maju sekali lagi dan berpencar di lembah Refaim. Jadi ini bukan maju yang pertama kali, ini udah maju yang kedua kali orang Filistin maju menyerang. Waktu pertama kali Tuhan sudah kasih kemenangan. Tapi waktu diserang lagi, Daud nggak mengandalkan kemenangan di hari yang lalu bersama Tuhan atau hikmatnya yang lalu bersama Tuhan. Untuk dia tanpa datang sama Tuhan, maju hadapi. Tapi pengalaman di hari yang lalu mendorong dia kalau di hari yang lalu datang sama Tuhan dan Tuhan kasih hikmat hadapi. Hari ini masalahnya sama, tapi aku harus datang lagi sama Tuhan. Keluar dari kemahku, masuk ke kemahnya Tuhan. Ketemu Tuhan, ngobrol sama Tuhan, Tuhan apa yang aku harus buat, apa yang aku harus lakukan. Saya terlalu banyak kesaksian bagaimana Tuhan menolong saya di masalah yang sama, berulang kali dengan cara yang beda. Demikianlah terjadi di hidupmu, di hidupku. Mungkin ada masalah yang hari ini sama, tapi kok nggak keluar juga jalan keluarnya, kok nggak beres juga. Di hari yang lalu kok beres. Jangan-jangan kita lupa untuk kita minta rema yang baru. Jangan-jangan kita lupa untuk kita bertanya sama Tuhan. Karena Tuhan itu bukan Tuhan yang nggak kreatif. Idenya itu aja. Tuhan punya ide yang banyak. Jadi apapun masalahmu hari ini, percaya pagi ini ada rema dari Tuhan. Pagi ini kita mau tanya sama Tuhan. Ada hikmat dari Tuhan. Ada tuntunan dari Tuhan seperti Tuhan menuntun Daud dan mengalami kemenangan. Demikian juga Tuhan akan menuntun saudara dan saya untuk masalahmu, masalahku, dan menerima kemenangan yang dari Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Pagi ini saya percaya Tuhan kembali dorong kita untuk selalu mendekat kepadanya. Karena Ibrani 4 ayat 16 berkata seperti ini. Datang dengan berani ke tahta anugerahnya, supaya kita menerima pertolongan kita pada waktunya. Pada waktu yang kita butuh, pada waktu yang kita perlu. Ingat, bersama Tuhanlah kita menerima kemenangan. Mari kita bersyukur pagi ini buat firman Tuhan. Kita doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu, buat firman-Mu yang mengajar, menuntun kami, menyadarkan kami. Tiap hari ada rema, ada suara Tuhan, petunjuk Tuhan yang spesifik. Bukan sekedar logos, bukan sekedar tulisan yang hurufiah di Alkitab, tapi dari tulisan yang hurufiah itu ada tuntunan Tuhan. Dan kami rindu dituntun Tuhan tiap hari. Kami rindu disertai Tuhan tiap hari. Masalahnya mungkin sama, tapi kami selalu mau bertanya sama Tuhan apa yang harus kami lakukan. Berkati anak-anak-Mu satu persatu, yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah hibur. Kemana umat-Mu pergi melangkah hari ini? Sertai, tolong bela, tuntun dalam nama Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa, haleluya. Sama-sama kita katakan,
Amin, puji Tuhan. Saya percaya ada rema yang baru, yang segar, yang membuat saya punya kekuatan untuk hadapi tantangan, masalah. Jika itu jadi responmu, tinggalkan jejakmu di kolom komentar. Saya senang saudara meninggalkan jejak di kolom komentar. Apapun itu, amin, atau respon atas firman Tuhan, atau titip doa. Saya suka baca dan saya suka luangkan waktu melihat kolom komentar. Dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word di pagi ini kepada teman, sahabat, keluargamu. Taruh di link media sosialmu, di status WhatsAppmu. Biar lewat apa yang kamu bagikan, share di hari ini, kamu boleh jadi berkat hari ini bagi banyak orang. Terus maju dalam Tuhan. Tuhan berkati. See you.